Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nevina Rahmadani, calon guru penggerak angkatan 9 Malang, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak pada murid. Adapun beberapa karakteristik dalam metode pembelajaran yang berpihak pada murid yaitu memerdekakan manusia, di mana selamat raganya dan bahagia jiwanya. Kemudian mengembangkan bakat dan minat murid, serta sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Adapun memerdekakan manusia menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain baik secara lahir maupun batin, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses pembelajaran di kelas, anak harus belajar dengan bebas tanpa adanya suatu tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitas. Camera ready, action. Yeah, I do like. Let's camera ready, action. Do you know what I mean? Dalam hal mengembangkan bakat dan minat murid, pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan yang dimiliki masing-masing anak. Adapun bakat merupakan kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan potensinya berdasarkan bakat dan minat anak. Setelah kita melakukan asesmen diagnostik sebagai pendidik, kita bisa mengarahkan potensi murid yang salah satunya jika di sekolah bisa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ilustrasi bagaimana mengembangkan bakat dan minat murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dalam bentuk komik. Nah, sebagai orang tua dan guru, kita bisa bergandeng tangan membimbing anak dalam membuat pilihan yang tepat sebagai bekal penting bagi mereka kelak. Selain memperhatikan keterampilan numerasi dan literasi, kita sebagai orang tua dan guru juga harus memperhatikan bakat, minat, tujuan, serta kepribadian anak. Mari kita biasakan berdiskusi dengan anak dan berikan kesempatan mereka untuk menyuarakan pendapatnya dan berkreasi sesuai kodratnya, baik alam maupun zaman. Berikutnya, kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol yakni anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik harus bisa adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Agar dapat bersaing di era revolusi industri 4.0, seorang pendidik dituntut untuk dapat memaksimalkan kemampuan anak, keterampilan seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.
Pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara terlihat dari semboyan Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madeo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Munculnya potensi pada anak tergantung pada rangsangan yang diberikan guru dan orang tua. Oleh karena itu, dalam mendidik anak, guru dan orang tua hendaknya selalu peduli dan menuntun dengan penuh kasih sayang. Berdasarkan konsep Trisentra Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara tak memandang sekolah sebagai pendidikan formal sebagai elemen paling dominan apalagi mutlak dalam rangka membentuk karakter anak. Sekali lagi, faktor keluarga justru paling pertama dan utama serta ditambah lagi dengan faktor lingkungan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah, terdapat tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan apakah itu? Masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran teacher center, padahal metode tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman dan karakteristik murid. Dengan teacher center, maka murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh dalam mengembangkan potensinya. Adapun solusi yang dapat kita lakukan dari permasalahan tersebut yaitu 1. Guru dapat mengembangkan potensi dan keterampilannya melalui kegiatan seminar atau workshop atau BIMTEK tentang pendidikan yang berpihak pada murid. 2. Guru dapat menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar dapat menuntun murid untuk berpikir kritis dan kreatif. Ayo, cerdaskan anak bangsa dengan menjadi guru yang dapat menuntun murid menjadi manusia yang merdeka, sehingga dapat selamat raganya dan bahagia jiwanya dengan menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Baik, terima kasih guru-guru hebat. Demikian pemaparan saya tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Salam guru penggerak, merdeka belajar.